di Lampung atau di mana, Prof? Jadi di Lampung. Ini nanti jujur saya kalau nggak ini begitu buka anaknya ini ada asisten saya dibilang tanggal 7 hari ini, waduh langsung buka masih di kantor. Iya. Untung materinya udah siap ini. Ya, jadi pastilah orang pebisnis itu pasti prefernya apa bagus. Hilang sebentar. Biar tidak pakaimu, saya off saja Pak Prof ya. Ya. Biar enggak pakaimu sama saya off saja nanti. Oh, enggak, monggo. Pokoknya kelas saya serahkan ke Prof Nurdiono. Siap, nggih. Saya sudah dapat nama-namanya mahasiswa juga. Jadi ini sambil tak mulai biar teman-teman itu dengerin videonya. Ya, Prof. Ya. Silakan. Kepada mahasiswa tolong didengerin baik-baik ya, ini betul-betul profesor tapi praktisi bisnis yang handal. Akademisi dan praktisi handal. Semoga sehat selalu. Menjadi kaya secara ilmiah. Jadi ini Pak Mis, videonya kaya itu ada ilmunya. Setiap orang ingin menjadi kaya, tapi permasalahannya kenapa tidak semua orang berhasil melakukannya? Menurut Wallace, sang penulis The Science of Getting Rich, salah satu penyebab kenapa banyak orang yang gagal menjadi kaya adalah karena mereka tidak memiliki ilmu menjadi kaya. Wallace menyatakan ada sebuah ilmu yang jika mereka menerapkan ilmu tersebut, mereka akan mudah menjadi kaya. Itulah ilmu menjadi kaya. Dalam buku ini, kita bisa mempelajari 3 hal penting. Wallace mengajarkan kepada kita persepsi yang tepat tentang uang. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan kekuatan pikiran untuk membangun kekayaan. Dan yang terpenting, Wallace mengajarkan bagaimana menyelaraskan antara persepsi, pikiran, dan tindakan agar kekayaan datang kepada kita. Persepsi yang tepat tentang kekayaan. Wallace mengajarkan 5 persepsi penting yang harus kita miliki untuk menjadi kaya. Pertama, keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang mulia. Wallace tidak sepakat dengan anggapan bahwa keinginan menjadi kaya adalah identik dengan keserakahan dan keburukan. Wallace menganggap keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang baik, sama baiknya dengan ketika kita ingin beribadah. Oleh karena itu, Wallace mengkategorikan keinginan menjadi kaya adalah keinginan yang mulia, karena di dalamnya terdapat keinginan untuk membantu dan memuliakan lebih banyak orang yang kita cintai. Bagaimana mungkin kita bisa membantu orang-orang yang kita cintai jika kita sendiri dalam kondisi kekurangan? Maka salah satu cara terbaik agar kita bisa membantu orang yang ada di sekitar kita adalah dengan kita menjadi kaya. Tidak ada satu orang pun yang mengambil kesempatanmu. Jika kamu berpikir kamu menjadi miskin karena ada orang yang mengambil kesempatanmu menjadi kaya, itu adalah salah besar. Wallace menganggap ada begitu banyak kesempatan yang terbuka ketika kesempatan lain tertutup. Jika satu pintu tertutup, pasti akan ada pintu-pintu lain yang akan terbuka. Wallace meyakinkan kepada kita bahwa kita harus memiliki persepsi yang benar tentang kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk kita, hanya saja kadang kita kurang teliti dan kurang detail dalam melihat kesempatan tersebut. Kaya itu ada ilmunya. Wallace ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bukan bersumber dari lingkungan, bukan pula bersumber dari kecerdasan atau bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh orang tua kita. Jika kaya bersumber dari lingkungan, ada begitu banyak orang yang tinggal di lingkungan yang sama, menjalani pekerjaan yang sama, dan mereka melakukan aktivitas yang sama, tapi toh nyatanya kekayaan mereka berbeda. Jika kekayaan adalah kecerdasan dan bakat, ada begitu banyak orang berbakat dan cerdas, tetap saja hidupnya dalam kondisi miskin. Jika kekayaan bersumber dari warisan orang tua, ada begitu banyak orang yang terlahir dalam kondisi kaya raya.
nyatanya setelah orang tuanya tiada, mereka juga jatuh miskin. Dari contoh tersebut, Wells ingin memastikan bahwa kekayaan itu ada ilmunya, tinggal kita saja mau menguasai ilmu tersebut dan mempraktekannya. Fokuslah berkreasi, bukan berkompetisi. Wells mengajarkan kepada kita, jika kita ingin kaya, maka fokuslah untuk mencipta, berkreasi, dan membangun kreativitas, bukan untuk berkompetisi. Orang-orang yang terlalu fokus dalam kompetisi tidak akan mungkin menjadi kaya. Karena ketika kita berkompetisi, kita sibuk memikirkan orang lain, mengantisipasi langkah-langkah yang dilakukan oleh orang lain, dan memiliki rasa khawatir yang terlalu tinggi terhadap tindakan dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, fokuslah untuk berkreasi. Dengan berkreasi, kita akan fokus pada diri kita, fokus menumbuhkan kemampuan kita, fokus menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Dan ingatlah, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil kreativitasmu, karena kreativitasmu adalah hasil dari pikiranmu. Persepsi terakhir yang terpenting yang diajarkan oleh Wells adalah berproseslah. Tidak ada kekayaan yang instan. Wells mengajarkan bahwa yakini bahwa setiap langkahmu adalah proses menuju kaya. Milikilah persepsi bahwa setiap tindakan kecil yang kamu lakukan adalah tindakan menuju kekayaan. Jadikanlah setiap tindakanmu adalah tindakan sukses, sekecil apapun. Jangan remehkan siapapun, dan setiap tindakan yang kamu lakukan, lakukanlah dengan yang terbaik. Karena tindakan terbaik akan menghasilkan proses yang terbaik, dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang terbaik pula. Menggunakan kekuatan pikiran untuk membangun uang dan kekayaan. Ada 5 langkah yang diajarkan oleh Wells untuk menggunakan kekuatan pikiran dalam membangun uang dan kekayaan. Wells meyakinkan bahwa kelima langkah tersebut adalah sebuah langkah saintifik yang dapat terbukti sama persisnya seperti ilmu matematika. Milikilah keyakinan yang utuh, tanpa syarat, tanpa ragu, kepada Zat yang Maha Kuasa. Wells ingin menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu diawali dari satu Zat yang Maha Tunggal. Dari pikiran dan kehendaknya lah semua berasal. Wells ingin memastikan tidak mungkin Anda menjadi kaya tanpa memiliki keyakinan yang utuh bahwa ada Zat yang berpikir yang dapat mengatur segala sesuatu di atas kemampuan kita semua. Milikilah gambaran mental tentang kekayaan yang Anda inginkan, lalu serahkanlah semuanya kepada Zat yang Maha Tunggal. Jika Anda ingin kaya, maka Anda harus memiliki gambaran yang detail tentang seperti apa kekayaan yang Anda inginkan. Misalkan Anda ingin sebuah rumah, seperti apa rumah tersebut, ukurannya bagaimana, detail kamarnya seperti apa, warna catnya seperti apa. Milikilah secara nyata gambaran tersebut dalam pikiran Anda. Konsep ini menurut Wells disebut sebagai berpikir melampaui realita. Jangan pikirkan kondisi Anda hari ini, tapi pikirkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Pikirkan secara detail, bayangkan bahwa semuanya benar-benar Anda miliki. Seperti apa cat rumah tersebut, seperti apa besarnya, seperti apa halamannya, ada apa saja di dalamnya. Yakinilah secara konkret bahwa itu ada. Ciptakan gambaran konkret tersebut di pikiran Anda dan dalam mental Anda. Kemudian, serahkan sepenuhnya kepada Zat yang Maha Pencipta. Biarkan semua proses itu tercipta sesuai dengan kehendaknya. Dalam konsep agama, kita mengenal konsep ini sebagai tawakal. Kita miliki keinginannya, kita tetapkan apa yang menjadi keinginan kita, lantas kita serahkan semuanya sepenuhnya kepada Allah. Dialah Zat yang Maha Pencipta, yang akan mewujudkan semuanya dengan caranya. Bersyukurlah. Inilah langkah ketiga yang harus kita miliki sebagai kekuatan pikiran kita. Bersyukur artinya menerimanya dengan tanpa syarat. Apapun yang ada dalam hidup kita hari ini, kita terima dengan sangat baik. Hal keempat yang harus kita jaga dalam pikiran kita adalah konsistensi. Jangan kita membuat perubahan yang terlalu drastis terhadap apa yang kita inginkan. Jagalah apa yang ada dalam konsisten. Jika Anda ingin sebuah rumah, maka jagalah konsistensi pikiran Anda tentang rumah tersebut. Wujudnya, bentuknya haruslah selalu sama, jangan berubah.
Disinilah hal paling berat yang harus kita jaga, menjaga konsistensi pikiran dan gambaran yang kita inginkan. Hal kelima yang harus kita jaga dalam pikiran kita adalah keyakinan tanpa syarat. Semua yang kita inginkan, semua gambaran yang ada dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang sia-sia jika kita tidak meyakininya. Jadi, yakinilah semuanya tanpa syarat dan fokuslah terhadap keyakinan kita. Tidak ada keraguan atas semua itu. Yakinlah bahwa Tuhan sedang memproses semuanya. Yakinlah bahwa Allah sedang mewujudkan semua itu untuk kita. Pada saat yang tepat nanti, semua akan menjadi ada dan nyata. Memiliki tindakan yang tepat untuk membangun kekayaan. Memiliki persepsi yang baik tidaklah cukup. Memiliki kemampuan berpikir yang istimewa juga belum menjadi sempurna. Hal terpenting adalah bertindaklah, karena tindakan ini yang akan membuat semuanya menjadi nyata. Wallace mengajarkan 2 tindakan penting yang harus kita lakukan untuk mewujudkan agar semua yang kita inginkan, semua yang telah kita imajinasikan menjadi nyata. Pertama, bertumbuhlah. Hukum alam semesta adalah bertumbuh. Dari Adam yang hanya 1, menjadi Hawa yang menjadi 2, pada akhirnya menjadi manusia yang ribuan dan miliaran jumlahnya, menunjukkan konsistensi dari hukum bertumbuh. Sama, Wallace juga ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi yang unggul. Caranya, lakukanlah semuanya sebaik mungkin. Niatkan semua tindakan yang kamu lakukan adalah tindakan untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik. Layanilah orang dengan yang terbaik. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik mungkin. Intinya, lakukan apa saja dengan sebaik-baiknya, karena semua adalah proses menjadi lebih baik dan bertumbuh. Yang kedua, bertindaklah secara efisien. Orang-orang yang bertindak secara efisien adalah orang-orang yang sukses. Tindakan efisien adalah tindakan yang dilakukan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Jangan menunda pekerjaan jika bisa diselesaikan hari ini. Begitu juga sebaliknya, jangan mengerjakan sesuatu yang belum waktunya. Jika pekerjaanmu memang untuk minggu depan, selesaikan saja minggu depan. Jangan semua pekerjaanmu dalam waktu sebulan diselesaikan hari ini. Bukan seperti itu cara bertindak yang efisien. Bertindak yang efisien adalah bertindak pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Tindakan efisien juga terkait dengan memberi lebih. Berilah lebih pada setiap hal yang kamu layani. Dengan memberi lebih, maka Anda pun secara tidak langsung akan mendapatkan sesuatu yang lebih pula. Terima kasih untuk sahabat ruang belajar yang masih setia menonton video ini. Berikan komentarmu pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi itu tadi video yang rasanya sih kita setelah dengarkan ya, perlu perhatian kita semua bahwa hidup ini adalah proses ya. Hidup ini adalah proses, baik nggak bisa kita mau cepat-cepat, itu nggak bisa ya. Kita adalah proses, butuh waktu. Kalau ada anak muda memang ada yang sukses sebelum umur 30 tahun. Tapi biasanya mereka yang sukses masih terlalu muda, maka nanti begitu dia menghadapi persoalan, mereka akan tidak kuat. Karena apa? Mentalnya belum ditempa. Tapi kalau sudah prosesnya matang, udah jatuh bangun, begitu dia prosesnya itu mengalami kegagalan, maka dia akan bangkit kembali, tidak mengalami kesulitan untuk bangkit. Karena mereka sudah bisa ditempa. Seperti saya sampaikan minggu kemarin, nggak mungkin bisa menjadi pelaut yang tangguh kalau dia hanya di pinggir pantai. Kalau belayar di pinggir pantai, itu nggak mungkin jadi pelaut tangguh. Tapi yang jadi pelaut tangguh adalah betul-betul dia mengarungi ombak dan badai yang ganas. Ombak laut dan badai yang ganas, nah itulah baru dia kalau sukses bisa menjadi pelaut tangguh. Begitu juga jadi pebisnis, ya. Begitu juga jadi pebisnis, seperti itulah. Jadi nggak boleh kita kita pengen cepat. Nah, kecepatan itu bisa dilewati lewat proses. Nah, jadi di sini pada hari ini kita akan mencoba menggali peluang bisnis pada sektor agribisnis syariah. Jadi pada pertanian kita ya, pada pertanian, bisnis pertanian. Nah,
prinsip bisnis syariah adalah, ya, prinsip bisnis syariah itu adalah selalu berbicara pada nilai-nilai, ya, rupiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita prinsip syariah. Nah, meliputi apa saja? Selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah, ya, nilai-nilai ruhiyah. Jadi bisnis yang berdasarkan ibadah. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, tidak menghalalkan segala cara. Jadi betul-betul bisnisnya itu dia tahu mana yang haram dan mana yang halal, tidak asal bisnis. Juga dia mengimplementasikan aturan secara syar'i, bukan sekedar mencari untung dan rugi. Tapi kalau dia untung tapi dia tidak syar'i, maka juga tidak mau, tidak halal. Nah, tidak hanya berorientasi pada dunia, namun juga pada bisnis akhirat. Untuk itu ada 3 prinsip dalam syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, prinsip-prinsip bisnis syariah itu keadilan, ya, ada keadilan. Implementasi keadilan adalah la masyir, ya, la riba, la gharar, la sulum, la haram, la istighfar, la asusila. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri arti dari masing-masing. Di materi ini cukup lengkap, ya. Nah, prinsip bisnis syariah kemaslahatan adalah dia ada dunia bahwa maslahat mengambil manfaat dan menolak mudarat, ya. Dimensi maslahat adalah dunia ukrawi, ya, duniawi, masalah duniawi, masalah material atau spiritual, masalah individual, kolektif. Begitu juga unsur kemaslahatan, ini adalah kepatuhan, ya, kepatuhan dalam syariah. Intinya bahwa kita bisnis, ya, bisnis itu harus ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Meliputi aspek material dan spiritual, sektor finansial dan sektor real, komersial dan sosial, eksploitasi dan konservasi, dan usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Nah, jadi ada keseimbangan. Nggak boleh kita bisnis mentang kita untung itu langsung diambil sebesar-besarnya. Misalnya, wah dia dengan membabat hutan dan lain-lain, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, di sini kalau motivasi berbisnis pertanian, ya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia menghasilkan segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menyekutukan Allah padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 22. Nah, ya. Jadi ini dasarnya bisnis syariah harus kita pada agama, ya, agama. Nah, sekarang motivasi bisnis pertanian, ya, seandainya kiamat tiba dan pada tangan seseorang di antaramu, ya, ada sebatang anak kurma, maka hendaklah dia segera menanamnya. Jadi supaya apa? Ada kelanjutannya, ada keselanjutannya. Itu. Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman melainkan apa yang ditanam, ya, apa yang dimakan dari tanaman tersebut baginya penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah,
dan tidaklah seorang merampas tanamannya, melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah. Nah, jadi prinsip sedekah dan lain-lain, dia harus jujur ya, dan saling nasihat-nasihati, terus sambil, nah ini ada persepuluh dari niaga. Jadi ada beberapa hal bahwa kita memberi itu, saudara, tidak akan tambah miskin, tapi kita itu memberi, tambah kita mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi memberi sesuatu pada orang, maka orang yang kita beri itu kalau kita ikhlas, dia akan berdoa, akan mendoakan pada kita, dan ternyata hasilnya berkat kita memberi sedekah, memberi kepada yang lain, itu yang kita terima itu luar biasa. Karena apa? Dari 9 rezeki yang kita peroleh, itu hanya 1 yang dari bekerja, 8 dari niaga atau usaha. Jadi prinsipnya bahwa kita memang harus berniaga, ya, harus berbisnis kita. Agribisnis sebagai paradigma baru, ya, di sini bisnis pertanian dengan pertanian agribisnis. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada input faktor, ya, apa saja di situ. Nah, ada farming, pertanian, processing, marketing. Jadi cakupannya adalah bisnis di pertanian ini bisa dari ujung sampai akhir. Nanti saya akan kasih contohnya. Ya. Saya akan kasih contohnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, mega sektor agribisnis di Indonesia, mulai dari agroplesi, tanaman pangan, hortikultura, agroturism, industri, kehutanan, di belakang ada kayu, ada non kayu, perikanan, ada laut, ada darat, peternakan, ada daging, telur, dan hortikultura ini ada buah, sayur, bunga, daun, biofarmak, ya, dan juga perkebunan ini ada beverage, industri, produk, spesies, dan lain-lain, ya. Nah, peternakan dari daging. Nah, saya lanjutkan di sini. Masalah utama adalah rendahnya harga yang diterima. Jadi bisnis syariah pada pertanian, masalah utama yang sering dialami adalah rendahnya harga pertanian. Jadi petani ini kalau dia misalnya ada tengkulak, maka tengkulak itulah yang bermain. Nah, untuk itu maka mata rantai ini harus saudara putus. Nah, tentunya kalau Anda sendirian mungkin tidak mampu, maka kita harus syariah. Kita harus kolaborasi. Bisnis syariah adalah bisnis yang bersama-sama yang kita bisa kolaborasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Potensi produksi, ya, potensi produksi ini kita tentunya akan mengacu pada potensi pasar. Potensi pasar bisa internasional, regional, nasional, lokal, dan bagaimana di harga petani. Tetapi potensi produksi ini mulai dari kuantitas, kualitas, kontinuitas, ini yang harus dimotivasi kepada petani. Sehingga nasib petani dengan adanya bisnis yang saling link and match ini, linkage satu dengan yang lain, maka betul-betul dia akan menjadi bagian yang sama-sama membutuhkan. Bisnis syariah adalah bisnis yang saling membutuhkan, saling memerlukan. Di sini ada contoh bisnis, praktek agribisnis yang zolim dan saling menjolimi. Bisnis yang saling menjolimi atau saling zolim, apa di sini contohnya, misalnya buah susu, ini ikan. Nah, ikan dia sebenarnya ikannya sudah nggak segar, di macam-macam dikasih obat-obat pengawet segala macam. Nah, bahkan kalau itu daging, ya daging itu malah disuntik air, digelonggong, ya.
disuntik air. Itu kan bisnis yang saling menzolimi. Nah, nasib petani karet kadang-kadang tercekik, saudara. Ya, nah terus juga ada bisnis-bisnis yang saling menzolimi. Misalnya apa? Daging dioplos dengan yang ini orang non Muslim kan tidak haram. Kalau itu kan haram kalau babi dioplos. Nah itu adalah bisnis yang betul-betul dia tidak syar'i. Terus juga ada yang itu tidak memanfaatkan pohon kaya manfaat yang terabaikan. Misalnya pohon kelapa. Pohon kelapa yang begitu banyak manfaat itu terabaikan. Nah, sini sekarang seberapa besar peluang bisnis pada agribisnis syariah? Nah, ya. Seberapa besar peluang agribisnis syariah? Nah, ini mulai saudara ya satu dengan yang lainnya masalah pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Peluang meraih agribisnis dengan agribisnis syariah. Ada 4 kiat pengembangan agribisnis syariah. Yang pertama, jangan mubazir. Pohon industri harus zero. Harus betul-betul itu bisa dimanfaatkan seluruhnya. Yang kedua, sejahtera bersama, tidak serakah atau harmonis bersama. Yang ketiga, punya daya sanding, meningkatkan daya saing secara kolektif. Ya. Jadi tidak saling memotong, ya, tidak saling memotong, tapi saling menunjang. Tidak mudarat tebar manfaat. Nah, ini jangkauan pasar. Jadi orang-orang tidak hanya mencari untung sendiri. Nah, inilah 4 kiat pengembangan potensi agribisnis yang syariah di daerah-daerah, ya, di desa. Dari pohon kelapa, ya, pohon kelapa. Dari pohon kelapa itu semua bisa dimanfaatkan, saudara. Semuanya bisa dimanfaatkan. Mulai dari kelapanya sendiri, ya, kelapa sendiri bisa dibuat macam-macam, ya, bisa buah kelapa, bisa air kelapa. Nah, nanti dari buah kelapa bisa air kelapa, daging kelapa, tempurung dan lain-lain. Ya. Begitu juga sari kelapa bisa dibuat. Jadi intinya, saudara, dari satu batang kelapa, itulah yang diperlukan pada anak generasi muda untuk berimprovisasi dan bersatu dengan yang lainnya. Apa yang kira-kira bisa saudara kembangkan? Jadi nggak boleh Anda hanya melihat sesuatu, wah itu kan cuman apa itu, semua bisa dibuat macam-macam. Ya. Daging kelapanya bisa daging parut, kulit ari, daging kelapa, kopra. Nah, macam-macam sekali, saudara. Banyak sekali hal yang bisa digali dari contoh satu batang saja. Nah, kalau contoh lain, makanya sekarang Indonesia dari kelapa sawit. Kelapa sawit itu turunannya banyak sekali, saudara. Ya, jadi itu masih belum dikembangkan secara optimal di Indonesia. Kita baru dikirim, yang diekspor baru bagian-bagian ini, padahal dari ekspor itu bisa diturunkan lagi buat itu sabun, buat apa macam-macam, ya. Tapi di Indonesia pengembangannya masih membutuhkan sumber daya, ya. SDM-nya, lagi-lagi SDM-nya. SDM akan berkembang apabila memiliki ilmu pengetahuan. Makanya selalu saya katakan, orang yang miskin adalah bukan orang yang nggak punya duit. Ya, orang yang paling miskin adalah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan itulah sebenarnya yang miskin sebenarnya. Ya.
Kemiskinan yang sebenarnya itu adalah sebenarnya orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik harus berpikir 25 tahun yang akan datang, nanti mau jadi apa? Nah, nanti terakhir saya akan menjelaskan nanti. 25 tahun yang akan datang itu mau jadi apa? Harus direncanakan sekarang. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa itu proses. Tidak bisa kita datang kebetulan. Semua harus diusahakan, semua harus direncanakan dengan baik. Ya. Semua harus direncanakan dengan baik. Maka apa pengembangannya? Ini kalau SDM-nya kita kuat, wah luar biasa, saudara. Potensi di Indonesia luar biasa. Ya, potensi di Indonesia luar biasa untuk bicara kita berbisnis. Tidak kesulitan kita untuk memproduksi apa. Bahkan pada masa-masa pandemi, masa-masa COVID, ini justru bisnis pertanian, bisnis peternakan, bisnis perikanan tidak mengalami masalah. Bisnis yang tidak mengalami masalah pada masa pandemi COVID adalah, itu tadi contohnya, bisnis perikanan, bisnis pertanian, dan bisnis peternakan. Tapi kalau yang lainnya, semua mengalami problem. Pendidikan, nah misalnya ini saya sendiri, saya juga ikut mengalami pendidikan. Karena apa? Dari sisi pendidikan, kebetulan mahasiswa itu, mahasiswa saya adalah mahasiswa kesehatan, di mana semua mahasiswa kita tampung di asramakan. Ditampung di asrama. Nah, mahasiswa sebanyak 600 itu ditampung di asrama. Begitu terjadi pandemi, maka total itu tidak ada inflow yang masuk, gara-gara mereka harus di rumah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sujud syukur, sudah mulai pulih kembali, dan sekarang sudah kembali ke asrama. Tapi 2 tahun kemarin itu problem betul. Jadi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan jasa itu banyak yang gulung tikar pada masa pandemi kemarin. Misalnya hotel, terus transportasi, wah kalang kabut. Orang-orang yang dulunya hebat, misalnya bisnisnya, bisnis transportasi pesawat misalnya, pesawat terbang, problem, orang tidak pergi. Jadi benar-benar dia terpuruk. Nah, yang tetap eksis adalah bisnis pertanian, bisnis peternakan, dan bisnis perikanan. Di mana itu jarang yang menjamah, jarang yang orang tertarik di bidang itu. Padahal kekayaan alam kita luar biasa. Sumber ikan di laut belum dioptimalkan. Itu besar sekali kekayaan Indonesia. Ya. Nah, ini contoh lagi yang bisnis yang betul-betul bisa dari semuanya bisa digunakan. Ya. Ini adalah bisnis, peluang bisnis dari pohon industri padi. Nah, dari padi, saudara. Nah, dari padi, di sini tanaman padi bisa menampilkan beras dan limbah. Di padi bisa bagi beras dan limbah. Beras sendiri bisa dibuat nasi dan non nasi. Nah, yang limbah ini bisa sekam, bedak, bekatul, jerami, merang, dan lain-lain itu. Paling jerami, merang, itu semua bisa bisa diolah. Nah, yang non nasi, ya kalau yang nasi adalah kuliner dan lain-lain untuk kebutuhan kita. Nah, tapi yang non nasi bisa dibuat tepung padi, produk terfermentasi. Nah, fermentasi ini kayak tape ketan. Nah, kalau di Madiun itu ada namanya brem, ya, kue brem. Kue brem itu dari tape ketan itu, saudara. Nah, adanya cuma di Madiun setahu saya. Jadi kampung saya Ngawi, jadi nggak jauh dari Ngawi itu kita kalau diteruskan ke sana ke arah Ponorogo, maka termulai itu Madiun.
Di sini sana yang terkenal apa? Yang terkenal adalah brem dan nasi pecelnya, pecel Madiun. Nah, pecel Madiun itu sampai Lampung juga terkenal itu. Tapi kalau bremnya nggak ada, di Lampung nggak ada. Mencari nggak temu kita. Ya, nanti brem. Nah itu. Jadi di sini produk-produk teman-teman misalnya tape ketan, brem, ya, brem cair, sake, angka, dan lain-lain. Begitu juga yang tadi tepung beras, ya. Tepung beras bisa dibuat tepung campuran, terus bihun, mie beras, roti beras, aneka kue, dan lain-lain, saudara. Jadi artinya yang syar'i ini adalah berhubungan satu dengan yang lain. Kalau Anda ingin sukses, maka jangan sendiri. Jangan sendiri, tapi harus kolaborasi dengan yang lain. Karena apa? Kemarin ada yang menanya mahasiswa saya, Pak, kalau mahasiswa masih baru, lulus kan nggak punya modal, kan gitu. Gimana mau usaha, Pak? Saya tanya, saya kan tidak pernah menjelaskan bahwa modal yang pertama adalah uang, kan begitu. Yang maksud Anda modal itu adalah uang pasti, kan begitu. Nah, maka dari situ ya, dari situ akhirnya saya jelaskan modal ada 4. Modal yang pertama apa? Adalah intellectual capital. Modal yang kedua adalah social capital. Modal yang ketiga adalah soft capital, dan modal yang keempat adalah physical capital. Jadi ilmu pengetahuan adalah yang pertama. Jadi kalau mahasiswa baru lulus, ya modalnya adalah harus social capital, ilmu pengetahuan, intellectual capitalnya, terus itu kejujuran, soft capital kejujuran, inovasi, nah improvisasi, semangat, dan lain-lain, ya, agamanya baik, perilakunya baik, dan lain-lain. Nah, walaupun tidak punya uang, Anda sangat-sangat bisa. Nah, sekarang apakah saya sudah cerita kemarin bahwa saya sendiri awal sekali saya berusaha, saya dulu usaha adalah itu pendidikan, ya, pendidikan kampus itu adalah saya hanya membuat proposal. Proposal saya coba bawa ke bank, ya, bawa ke bank. Nah ternyata bank mau membiayai. Karena apa? Saya membeli sekolah SMP tapi yang tutup. Nah, akhirnya sekolah SMP saya tutup dengan pembiayaan waktu itu dari bank 60 juta. 60 juta itu tahun 93, ya, 93, saudara. Kurang lebih 93, 94 itu. Nah, itu saya membuka usaha pendidikan. Itu dengan modal 60 juta, tapi itu pinjam bank. Akhirnya di proposal saya waktu itu uang pembangunan mahasiswa, ya, terima kan dibatasi, nggak boleh banyak-banyak terimanya dari pemerintah di kota. Hanya itu 1,5 juta. Berarti sebenarnya uang 60 juta yang saya pinjam tadi, begitu mahasiswa, yang daftar beludak, saudara, yang daftar ya ribuan yang daftar. Nah, waktu dulu yang daftar ribuan, yang terima cuma 40 orang. Seleksi betul, kan gitu ya, seleksi betul. Nah, jadi dari situ akhirnya saya dapat uang 60 juta. Kalau saya bayarkan, itu saya nggak berpikirnya hanya pragmatis, ya, hanya jangka pendek. Saya tidak demikian, saya berpikir jangka panjang. Saya dengan bank tadi, cicilannya saya bikin panjang. Jadi kecil sekali, per bulan gitu. Saya ngambil yang panjang waktunya supaya cicilannya kecil. Nah, uang yang ada saya belikan tanah di belakangnya. Saya belikan tanah di sekitar itu, sehingga waktu itu saya dapat tanah untuk beli tanah 60 juta itu dapat 800 meter, saudara, ya, 800 meter. Karena
masih murah ya, masih murah itu waktu itu tanah masih murah. Kalau sekarang ya sudah mahal sekali. Tanah yang saya beli tahun itu 1 juta dapat 8 meter. Kalau sekarang tanahnya 1 meter bisa 2 jutaan. Nanti kalau tanahnya 800 meter sudah 1,6 saja. Belum itu bangunan harus betul-betul jangka panjang, long term. Jadi maka dipisah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berpikir kita dalam bisnis harus begitu. Nggak ada bisnis yang langsung, wah, ujuk-ujuk probabilitas kecil sekali. Nah, maka Anda diperlukan konsisten, ya, konsisten, tangguh, dan lain-lain. Maka dengan Anda konsisten, tangguh, dan lain-lain, maka bisnis Anda akan menjadi kuat, dan Anda akan mengalami proses yang cukup matang untuk memikirkan bisnis-bisnis itu. Ya, memikirkan bisnis-bisnis itu Anda akan prosesnya akan baik. Ya. Prosesnya akan baik. Nah, di sini juga kalau Anda bicara bisnis pertanian, bisa saja Anda punya potensi Bio Farma belum optimal memanfaatkannya. Ini kalau ini namanya pace. Pace itu kalau di tempat saya sekarang di Lampung itu namanya mengkudu. Mengkudu. Nah, dari mengkudu itu bisa dibuat macam-macam. Buat obat, buat apa, macam-macam. Ya. Jadi Indonesia sebenarnya adalah luar biasa, kekayaan alam Indonesia ini luar biasa. Ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya saja. Ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan saja. Mungkin sampai sini kalau ada pertanyaan, silakan. Adik mahasiswa, ayo, silakan. Ini ada Yosef, ada Wisnu, ya, silakan kalau tanya. Silakan, ayo Wisnu. Ada pertanyaan? Wisnu Prayogo. Belum Pak Nur, terima kasih. Jadi bisnis itu pertama kali harus dimulai dengan niat kita sendiri. Ya, siap, ye. Siap, ye, Pak Wisnu. Mangga. Halo. 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 Halo, ye. Halo. Kok nggak anu ya? Apa internetnya nih? Halo. Halo, halo. Suara saya kedengar? Terdengar Pak. Halo. Pak. Suara saya kedengar? Nah. Terdengar Pak. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini nggak jelas ya, anunya ya. Jadi betul-betul bisnis itu kita memulai itu sudah merupakan langkah yang sangat maju sekali. Banyak orang mau bisnis itu tidak berani melangkah, apalagi keluaran uangnya pun juga harus dimulai dari sedikit, sehingga nanti kalau jatuh tidak sakit. Ya. Mulai bisnis jangan dengan uang yang banyak, tapi dengan uang step by step. Banyak orang yang sukses mulai bisnis itu mulai dari rumah, ya mulai dari, nah, banyak yang dimulai dari nol. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo, ya silakan. Ini ada Matias, halo, ada pertanyaan? Nah, jadi intinya bahwa bisnis itu
kita proses, dimulai step by step. Nggak ada langkah bisnis yang langsung ujuk-ujuk sukses. Karena filosofinya memulai atau itu langkah awal menuju sukses. Ya, kita bergerak, itu memulai, itu adalah langkah awal menuju sukses. Ya, langkah awal menuju sukses. Jadi kalau kita lihat ya bahwa pengembangan bisnis itu sebenarnya banyak sekali. Tetapi lagi-lagi usahakan kita punya pengembangan itu punya perencanaan. Jadi nggak bisnisnya loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Nah, usahakan kita juga memang konsisten, ya. Supaya apa? Supaya nanti kita punya core bisnis. Kita punya core bisnis. Kalau kita sudah punya core bisnis, maka pengembangannya lebih mudah. Jadi kita tidak mencari warna. Nah, kalau bisa kita sudah punya titik bahwa kita mau bisnis itu, kita sudah punya yang akan kita tuju. Nah, pengembangannya nanti mengikuti kayak model-model tadi. Contoh itu tadi, padi bisa macam-macam, kelapa bisa dibuat macam-macam. Nah, jadi itu core bisnisnya adalah perkebunan kelapa, perkebunan padi atau tanaman padi, punya sawah dan lain-lain. Nah, kita ini kadang-kadang yang sering hit and run. Jadi bisnis begitu ini sedikit tinggalin kan gitu. Nah, ya susah suksesnya. Baru nanti sebenarnya kalau kita sudah punya core bisnis, maka kita mengembangkannya. Usahakan dalam pengembangannya, ya kita itu harus mencari kira-kira bisnis apa yang bisa kontinuitasnya cukup terjamin kontinuitasnya. Jadi kita mencari sumber airnya, bukan mencari air dulu. Bukan kita mencari uang, tapi kita mencari sumber uangnya dulu. Kalau sudah ketemu sumber uangnya, dari apa? Maka itu mudah. Jujur, kalau kita cuman mengambil dosen juga cukup, memang cukup. Tapi kalau nanti anaknya mau sekolah ke luar negeri mau apa. Nah, kebetulan nanti kalau dosen kadang-kadang gini, Pak Wisnu, kadang-kadang kalau dosen kan pikirannya, bapaknya dosen, anakku kan pinter-pinter kan gitu ya, karena lingkungannya ini. Tetapi jangan kaget nanti ada suatu pengorbanan yang tidak bisa dibayar. Apa misalnya? Anak kita dosen, anak kita pinter, kita dorong untuk sekolah di luar negeri. Kita dorong untuk sekolah di luar negeri. Begitu sudah sekolah di luar negeri, dia nggak mau pulang. Dia bekerja di sana. Padahal sebagai orang tua, itu tidak cukup. Dikasih uangnya tidak cukup. Pengen ketemu anaknya, pengen apa. Ya. Nah, yang terjadi, orang tua bisa sekali bisa pulang. Itu pengorbanan orang tua. Pengorbanan orang tua. Tapi zamannya memang ke depan ya semakin banyak tantangan begitu. Tapi kalau kita mau mempersiapkan, ya proses itu dibentuk. Anak kita mau apanya prosesnya. Karena namanya kita orang tua itu kan anak kita nggak bawa duit, datang nggak bawa duit, tapi kumpul aja kadang-kadang udah seneng kan. Pada waktu Lebaran tuh kumpul aja ketemu, itu sudah senang sekali kita. Tidak berharap yang lain. Kadang-kadang begitu kalau orang tua. Nah, jadi dalam memproses anak, dosen, kadang-kadang anaknya di luar begitu ini nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu sama anaknya. Mau ketemu susah. Dan gitu. Banyak duit masih pandemi, nggak bisa pergi. Kalau kita di dekat kan enak kita kan gitu. Nah, ini contoh-contoh
pengembangan usaha yang harus direncanakan dengan baik. Harus direncanakan dengan baik. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini ini contoh solusi bisnis dari kemudian banyak tadi contoh-contoh yang ininya ini pelaku-pelaku bisnis juga banyak ya. Pelaku-pelaku bisnis juga banyak ya. Nah, ini populasi usaha mikro yang dominan ya di sini kalau kita lihat bahwa bisnis yang dominan ini dari tahun ke tahun ya itu memang usaha besar memang meningkat ya, tetapi jumlahnya dibandingkan dengan usaha yang kecil maka jumlah yang besar tadi sangat sedikit sekali. Secara proporsionalnya masih jauh ya. Maka sebagai orang yang pengambil keputusan misalnya regulasi harus berpihak pada yang kecil. Tetapi pada masa pandemi betul-betul itu terpuruk, enggak yang besar, enggak yang kecil, semua kena. Ya. Semua bisa kena kecuali tadi yang saya sampaikan tadi bisnis bisnis pertanian, bisnis peternakan, terus bisnis perikanan. Pertanian, tanaman hias dan lainnya, wah itu sangat menjanjikan kemarin. Apakah saya yang mengalami? Oh, saya mengalami, tak ada cerita. Bisnis media, televisi pada masa pandemi, wah itu anggaran semua dikurangi semua kan gitu. Jadi juga kita semua. Ya, tapi satu, usahakan lebih dari satu dan jenisnya juga tidak sama karena kalau jenisnya sama maka nanti begitu satu terpuruk yang lain bisa terpuruk, tapi kalau dia diversifikasi ya nah ya alhamdulillah saya ada akuntan publik, saya ada akuntan publik pada masa pandemi mana ada kliennya kan nggak ada. Kosong blong gitu kan, nggak punya klien masa pandemi, sulit sekali klien akuntan publik itu juga terpuruk karena jasa dia kan. Nah yang sedikit menggembirakan waktu kemarin saya untungnya saya mesti ada kegiatan rumah sakit, bisnis saya ada rumah sakit. Nah bisnis rumah sakit, tapi apakah itu mesti berhasil? Belum tentu kemarin. Justru pada masa pandemi, orang takut ke rumah sakit. Orang datang ke rumah sakit aja takut kalau ketularan. Kan itu kemarin. Nah, karena diversifikasi, ada yang jaraknya juga nggak dekat, itu ada yang di luar kota, di kabupaten, dan lain-lain. Jadi, kalau margin sedikit dikumpuli ya lumayan kan gitu. Intinya bahwa kita masa pandemi kemarin kita bertahan ya. Paling tidak kita sudah bersyukur tidak. Saya jujur alhamdulillah sujud syukur masa pandemi tidak ada pegawai yang sampai yang putus kerjanya. Tapi meningkatkan gaji memang tidak, tapi paling tidak kita masih bisa memberikan kontinuitas dari pekerja itu. Itu contoh-contoh kita bisnis jangan satu bidang. Prof, boleh tanya Kak? Nggih, Bapak. Nggih. Tadi misalnya waktu Prof Nurdiono kasih contoh tentang padi. Itu kan ibaratnya seluruh ekosistem padi Prof kuasai. Betul. Termasuk mungkin sampai ke supply chain-nya. Ya. Dari sini kemana, dari sini kemana, dari sini kemana. Mohon bisa share Prof, bagaimana mengembangkan skill semacam itu. Seberapa lama adik-adik ini mesti belajar, seberapa lama dan dari mana saja mesti belajar untuk bisa memahami ekosistem bisnis seperti itu. Siap. Dan juga bagaimana bisa punya keteguhan, Prof.
Karena mencari air itu Iya. tampaknya lebih mudah dari mencari sumber air. Itu saja. Moga Prof. Jadi Nun Sewu, kalau mau nyari sumber air itu mentalnya harus mental baja dulu. Awal bisa saja kita mencari air, tapi kita harus dimotivasi. Jadi adik-adik itu persaingannya sekarang kan sudah bukan persaingan yang lokal, persaingannya adalah global. Nah, persaingan global ini bisa diputus mata rantainya, bisa dicerpat dengan apa? Dengan teknologi. Teknologi. Makanya kemarin pada masa pandemi, itu di kota-kota malah bisnisnya banyak yang mati. Tapi di pinggir kota bertumbuh berkembang besar. Kenapa? Orang yang dari kota tadi pindah ke pinggir, kuliner tumbuh berkembang. Pertanian tumbuh berkembang. Nah, caranya supaya itu tidak terhambat dan marketingnya dan lain-lain, maka kita harus teknologi. Nah, sekarang UMKM ya, UMKM itu terutama seperti koperasi sekarang ada BUMDes, Badan Usaha Desa. Badan Usaha Desa dia sudah membentuk sekarang yang dikembangkan namanya aplikasi pertanian, Bapak. Jadi dengan aplikasi pertanian itu bisa tahu bahwa daerah A butuh apa, daerah B surplus apa, daerah C mungkin transportasi berapa, harganya bagaimana. Ini sekarang sangat terbuka. Maka programnya pemerintah untuk mengatasi inflasi, salah satu dari konsumsi adalah itu tadi, kalau dari daerah satu, misalnya overproduksi beras, akan dikirim ke tempat lain yang kekurangan beras, supaya harga nggak naik, maka transportasinya ditanggung oleh pemerintah. Itu contoh aplikasi pertanian yang luar biasa, Bapak. Jadi benar-benar sekarang itu teknologi itu menjadi andalan. Orang yang berbisnis sekarang tanpa menggunakan teknologi, maka dia akan ketinggalan zaman, akan bisa jadi dinosaurus. Contohnya Nuwun Sewu ini pendidikan saja Pak Wahyu ya, Pak Wisnu ya, pendidikan ini. Pendidikan ini terbagi jadi tiga sekarang. 3 kelompok. Kelompok-kelompok yang senior, ya, kelompok-kelompok yang senior yang merasa dia mungkin sudah profesor, doktor, ini kan merasa the best terus ya pikirannya. Tetapi dia orientasinya bukan orientasi ke depan. Karena ke depan itu dia takut untuk melakukan mengambil keputusan itu takut. Nah, yang terjadi apa? Ketinggalan. Padahal kayak pendidikan misalnya, terobosannya yang generasi yang sudah senior, ya biar nyaman di zonanya dia. Karena kalau dicampur nanti akan mempengaruhi. Ada zona masa lalu, itu dosen-dosen yang senior, yang merasa dia senior. Ada zona yang masa kini, adalah dosen-dosen yang ingin bertahan, ya, ingin bertahan, tapi ada dosen-dosen yang bicara untuk masa depan. Masa depan. Nah, dan ini umumnya yang bicara SDM di suatu perusahaan, yang bicara masa depan, kurang lebih hanya 20%, Pak Wisnu. Hanya 20%. Selebihnya adalah dia ingin bertahan. Itu, ingin bertahan. Jadi, betul-betul sekarang harus memadukan. Saya contohnya pendidikan saya, karena ini kan saya kampusnya kesehatan, Pak Wisnu, tapi itu aplikasi ininya ya, aplikasi waktu dia praktek, itu saya kembangkan, informasikan dengan televisi. Jadi misalnya mahasiswa saya praktek di daerah A gitu, ya, di rumah sakit A gitu, nanti kita ambil supaya dimasukkan di televisi, masukkan YouTube, masuk kemana-mana, supaya apa? Bahwa informasi kegiatan pendidikan kita ini, ya, itu betul-betul
itu tidak hanya monoton seperti dulu. Dan keterampilannya juga harus ditambah mereka. Tambah apa? Misalnya apa yang akan bisa ke depan, misalnya ke depan itu diperlukan. Misalnya kalau saya mahasiswa kesehatan, ya stiker saya tambah dia bisa yang punya hobi, misalnya jadi MC. Nanti yang dia punya bakat untuk marketing, ya nanti marketing untuk kegiatan-kegiatan kan sekarang membutuhkan marketing semua. Nah, obat dan lain-lain. Begitu juga yang pinter ini Pak, yang pinter yang pinter teknologi itu kita kembangkan. Sekarang layanan rumah sakit itu sudah membutuhkan kecepatan. Contohnya yang saya lakukan, nah ini contoh yang saya lakukan Bapak, pasien misalnya datang ke rumah sakit saya bulan lalu, maka pada awal bulan ini saya ucapin terima kasih kepada dia. Saya ucapkan terima kasih kepada dia satu persatu, pasien ribuan itu namanya langsung disebut satu persatu dengan kita aplikasi. Saya punya gini, misalnya Bapak Budi, terima kasih Bapak bulan lalu sudah mengunjungi rumah sakit. Kalau ada pelayanan kurang baik, tolong diinformasikan. Maka tenaga baik dokter, perawat, bidan, gitu. Itu awalnya Pak, waktu saya menerapkan aplikasi itu, wah banyak dokter-dokter yang marah-marah dia. Karena apa? Banyak pasien itu kan komplain, wah saya sudah nunggu 2 jam lebih, tapi dokternya nggak layani. Saya sudah opname sehari semalam, tapi dokternya nggak pernah datang, nggak visit. Nah, saya sudah opname, tapi tenaganya, perawatnya misalnya tidak ramah. Semua data informasi itu masuk Pak ke saya. Nah, begitu itu langsung saya kan perbaikan dengan meeting. Akhirnya apa? Semua sekarang sudah welcome. Sekarang nggak ada komplain, jarang. Malah banyak sekarang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Rumah Sakit Asisa, Rumah Sakit Mitra Putri, gitu ya, yang tempat ini telah menyembuhkan anak kami. Anak kami sudah dilahirkan dengan operasi, tapi dengan selamat dan sehat. Terima kasih Pak Dokter, perawat, dan lain-lain. Itu banyak sekali sekarang. Bahkan yang awal-awalnya, itu rumah sakitnya itu pintu gerbangnya kalau malam ditutup Pak, itu dikomplain. Orang mau masuk tapi nggak bisa, karena petugas jaganya tidur dia, kan gitu. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi gunanya IT adalah betul-betul sangat menolong. Nah, terus sekarang IT yang saya pakai kalau di pendidikan, misalnya anak-anak begitu diterima Pak jadi mahasiswa baru, saya ucapin, kita dari yayasan, dari jajaran pimpinan pendidikan kita mengucapkan selamat kepada Anda yang sudah diterima menjadi mahasiswa kita. Nah, senang dia, merasa terhormat ya. Nah, terus kalau misalnya mau dia ujian Pak, kita ingatkan adik mahasiswa misalnya Budi, karena ini kan bisa nyebut nama-namanya. Kalau datanya lengkap, nyebut nama-namanya. Misalnya Saudara Budi, tolong minggu depan kita sudah mau ujian akhir semester. Silahkan belajar, jadi persiapannya lebih baik. Nah, langsung dari itu. Saya kadang bangga sekali mahasiswa, ada dari profesornya mau ngomong begitu Pak. Kan jarang sekali kita. Nah, begitu juga waktu dia ulang tahun, diucapin selamat ulang tahun ke-25, ke berapa, namanya disebut. Itu contoh-contoh pendekatan kita. Nah, bisnis misalnya sekarang bikin cucian mobil, Pak. Cucian mobil, kan itu kan datanya dicatat semua.
yang punya mobil-mobil itu, dicatat, terus kok si orang ini sudah agak lama nggak datang ya, gitu ya. Selamat pagi Pak Budi, semoga hari ini sehat selalu. Kalau misalnya Bapak Budi memerlukan servis mobilnya, atau mungkin perlu cuci mobil, nah silahkan datang. Tetapi kalau misalnya Bapak nggak sempat, maka petugas kami akan ada yang menjemput ke rumah. Itu. Nah, jadi yang pendekatan emosional itu yang sangat-sangat diperlukan sekarang. Ya. Nah, jadi itu coba saya teruskan lagi. Ini kooperatif entrepreneur, ya itu adalah betul-betul satu dengan yang lainnya harus saling bergabung. Maka ini perbedaan wirausaha dan wirakoperasi. Jadi kalau wirakoperasi itu kan banyak orang kan ya, tapi ada kelemahannya antara koperasi dengan badan usaha. Kenapa koperasi di Indonesia tidak maju? Rata-rata tidak maju. Setelah saya mengamati, ternyata koperasi itu pemimpinnya, yang memimpin itu karena pilihan, hanya orang yang disenangi. Hanya orang yang disenangi, bukan yang punya kompetensi. Mestinya itu harus ada persyaratan siapa yang boleh jadi pimpinan. Nah ini kalau Pak kalau Pak Wisnu mungkin daripada dengar dari lain, kan lebih baik saya cerita. Di tempat saya kan lagi ada musibah Pak pendidikan. Kampus saya kan betul-betul lagi ada tsunami Pak. Ada tsunami. Kenapa? Karena rektornya kan ketangkap OTT. Rektor tempat saya ketangkap OTT. Unila ya Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi cuman karena dia dasarnya adalah itu betul-betul, wah mentang-mentang jadi pimpinan, wah kita nggak bisa Pak, mau deket dia, wah lewat berlapis-lapis dia membangunnya. Jadi jaringannya sudah dibentuk oleh dia, nah yang ya intinya beda dengan biasanya lah, kira-kira begitu. Akhirnya ya kejadian. Jadi kejadian. Dan sekarang masih ramai, yaitu dan itu berjamaah, Pak. jadi kolaborasinya bukan kolaborasi untuk kebaikan, kolaborasi untuk membangun, bagi-bagi kan gitu kan. Nah, maka ya WR1-nya kena, WR-nya itu jadi semua jadi jamaah. Karena kolaborasinya beda dengan yang saya sampaikan ini kan kolaborasi untuk membangun yang bisnis yang lebih baik. Tapi kalau di anu tadi ternyata nah, sama seperti koperasi. Koperasi itu kenapa kok tidak maju-maju? Karena pimpinannya itu, ketuanya itu biasanya itu dipilih berdasarkan senang atau tidak. Bukan karena kompetensi. Mestinya harusnya ada syarat-syarat yang bisa dipilih. Harusnya ada syarat-syarat yang memenuhi syarat yang bisa dipilih sehingga betul-betul orang yang punya potensi. Itu kelemahan yang menonjol. Terus ada kelemahan yang lain. Kelemahan lain adalah anggota koperasi, walaupun mungkin yang sudah 10 tahun, dengan yang baru masuk, maka punya hak yang sama. Jadi one man one food-nya itu tidak adil. Kenapa wong satu anggota sudah masuk 10 tahun lebih, suaranya sama, haknya dengan yang baru masuk. Nah, bagaimana kalau yang baru masuk tadi punya jiwa bukan untuk membangun koperasi? Dia provokator yang baru, ya akhirnya kemajuan koperasinya terganggu. Itu contoh-contoh. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan suara didasarkan pada kepemilikannya. Hak suara tergantung pada saham kepemilikannya. Maka ya di situ
akan bisa adilnya sesuai dengan kepemilikan. Nah, di sini terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, ya bisa dilakukan apa saja. Ini harusnya dengan teknologi, tadi petani tidak menjual secara lokal. Karena sekarang antar BUMDes itu bisa melakukan hubungan yang luar biasa. Teknologi itu sudah dibangun, nah tapi tentunya ya belum sempurna, ini masih step by step. Nah, kesempatan mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita. Karena rata-rata di daerah kemarin kami juga bimbing mahasiswa yang masuk ke desa begitu ya, bukan KKN tapi coba kita terjunkan ke daerah. Ternyata mereka juga senang sekali Pak, karena apa? Mahasiswa ini kan punya inovasi kan tinggi karena punya pendekatan IT-nya juga lebih baik umumnya. Nah, sedangkan di kampung atau di daerah kan pendekatan IT-nya masih kurang. Jadi dia diterima di daerah, senang gitu ya. Nah, sehingga ini yang selanjutnya petani diharapkan tidak menjual bahan baku. Nah ini terbukti ini. Ini bukan petani, negara bahkan sekarang. Negara dengan adanya menahan nikel tidak dijual raw materialnya, tahun 2016, 2017 itu Pak, pendapatan negara hanya sekitar 16 triliun. Begitu tahun 2021 setelah ini ditahan, jadi semua diolah di dalam negeri, menjadi barang setengah jadi dan lain-lain, maka sekarang lebih dari 360 triliun pendapatan negara dari nikel saja. Dari nikel saja karena diolah di dalam negeri, bukan raw material yang dikirim, maka itu nilai tambahnya ya added value-nya luar biasa. Nah, sehingga diharapkan di sini terobosan-terobosan dengan adanya kita kolaborasi tadi, kita tidak menjual bahan baku, tapi sudah olahan. Nah, juga petani tidak menjual segera. Nah, petani ini biasanya kalau di kampung kan suka ada tengkulak segala macam. Kadang bahkan masih sistem icon. Nah, itu sistem icon. Nah, tetapi mahasiswa saya ajarkan sistem icon itu bukan hanya pertanian, Pak. Ternyata menurut saya ya, ini mohon maaf, ini kalau salah nanti tolong dikoreksi dan saya mohon maaf ya. Kartu kredit itu sebenarnya itu juga kartu icon, Pak. Itu kartu kredit itu nggak manusiawi menurut saya. Karena apa? Per bulan bunganya itu bisa 4-5%. Tuh. Jadi saya mahasiswa saya selalu tak ajarkan, siapa yang punya kartu kredit gunting saja, saya bilang itu. Karena apa? Bunganya sangat mencekik leher. Dan itu orang yang bidian dari kartu-kartu kredit adalah orang-orang yang pengetahuannya atau kemampuannya lemah, supaya dia ngutang. Dengan dia ngutang nggak bisa bayar lunas, maka dia menguntungkan banknya. Nah, dan itu kartu kredit kalau bisa orang belum jatuh tempo sudah dibayar, banknya nanti bisa bangkrut itu. Kalau semua kompak bayar pinjamannya belum jatuh tempo, karena apa? Kan nggak ada biaya. Nah, tapi karena pengetahuan kita, SDM kita belum semua merata, rata-rata itu masih ya boleh dicicil 10%. Nah, padahal 10% itu udah nanti sisanya kena bunga berapa lagi. Kita kayak rentenir. Ya. Nah, tapi ini kalau orang perbankan marah ini, kalau orang perbankan. Tapi saya nggak peduli, di mahasiswa saya sampaikan. Yang boleh ada kartu debit sama itu. Kalau kartu kredit, kecuali sebelum jatuh tempo, Anda tertib masih dibayar sama itu. Itu boleh. Tapi kalau Anda tunda-tunda, itu sama dengan perjalanan rentenir, saya bilang itu. Nah, ini juga petani seperti jika menjual itu, terus juga hal lain. Nah, petani meningkat pendapatannya dengan sejahtera. Dengan tadi, ya
ternyata dengan dia kolaborasi satu dengan yang lain, maka ini produktivitasnya bisa meningkat baik, ya, bisa meningkat baik. Nah, motivasi petani juga meningkatkan produksi, kualitas, dan kontinuitas usaha taninya. Karena apa? Dengan kita tahu informasi yang lain, itu misalnya kesulitan bibit, kesulitan apa. Nah, maka sekarang itu yang betul-betul akan digalakkan itu informasi antar BUMDes supaya bisa saling menumpang. Nah, saya salah satu ada di pemikiran saya sebenarnya kalau BUMDes hanya berdiri tiap-tiap desa, maka ini akan juga nggak bisa kuat. Nggak bisa kuat, saya bilang. Karena apa? Dari sisi modal, dari sisi pengetahuan tadi modal yang utama tingkat pendidikan dan lain-lain kan SDM masih lemah. Terus dari sisi uang juga masih lemah modalnya. Karena misalnya desa dapat uang 1 miliar. Nah, nanti yang modal usaha itu 100 juta. Nah, 100 juta belum bisa menguasai pasar. Maka saran saya sebenarnya bahwa masing-masing desa itu punya modal usaha bersama. Punya modal usaha bersama. Jadi dari bantuan desa itu ada yang digunakan untuk modal usaha BUMDesnya, tapi juga ada yang digunakan untuk modal bersama. Misalnya satu kecamatan dikumpulkan. Kalau satu kecamatan mengumpul 100 juta kali satu kecamatan udah berapa? Masing-masing desa mengumpulkan dari uang bantuan itu 100 jutanya untuk usaha lebih tinggi lagi. Satu provinsi lagi, nah itu wah besar sekali, besar sekali. Jadi para orang-orang yang hanya memanfaatkan desa bisa kalah kalau dengan BUMDes kalau itu mau menyatu. Yang menyatu adalah juga modalnya menyatu. Karena uang desa itu banyak sekali. Kalau itu dikumpulkan berapa? Satu kabupaten kan bisa kalau lama kan bisa triliunan nanti terkumpul uangnya. Nah, terus masing-masing ini persaingan bisnisnya, tiap-tiap desa punya keunggulan produk, saya bilang. Jadi produknya jangan saling bersaing, tapi produknya mana-mana yang misalnya daerah A, produknya adalah pariwisata, daerah B, produknya mungkin adalah pembuatan bahan bangunan dan lain-lain. Nah, desa C, itu daerah baju batik misalnya. Kalau itu dikembangkan dengan cara itu, kepemilikan nanti saham, karena badan usaha itu bisa punya saham. Jadi sekarang sudah badan usaha, namanya badan usaha. Sama seperti hampir dengan PT. Sama dengan PT. Nah, di sini saya akan mencoba ini menjelaskan tingkatan-tingkatan kondisi keuangan seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu itu sukses, nanti bisa dilihat ini mappingnya sudah sampai di mana kira-kira kondisi kita. Ya, kondisi kita sudah sampai mana. Di bawah ini ada 6 tingkatan, ya, tingkat kondisi keuangan menurut Welch, Maastricht, Anthony Robbins yang mungkin untuk dicapai oleh seseorang. Yang pertama adalah financial protection. Di mana kondisi di sini suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai cukup uang untuk mengcover pengeluaran bulanan minimal 2 bulan sampai 24 bulan. Jadi punya uang, oh inilah ini protection ini kadang-kadang nggak nyampe sini juga. Orang masih banyak yang belum punya bisa mencukupi 2 bulan masih banyak. Tapi ini sudah kita anggap level yang paling rendah lah. Ya, level yang paling rendah adalah final protection itu dia punya uang kira-kira untuk mencukupi kebutuhan itu antara 2 bulan sampai 24 bulan. Nah, kita
ngitung aja kalau gaji jadi dosen ya Pak Wisnu ya. Nggih. Gaji dosen ini bisa untuk berapa bulan kita nggak? Makanya Prof. Nurdiono berbisnis banyak. Iya makanya. Jadi ini kondisi keuangan seseorang bisa di mapping seperti ini. Jadi jangan ngaku kita punya bebas keuangan freedom kalau kita baru bisa memproteksi kebutuhan 2 sampai 6 bulan 24 bulan. Ya. Jadi 2 bulan sampai 2 tahun itu belum hebat itu, masih kelasnya rendah itu kan itu ya. Nah, terus yang kedua ini financial security. Financial security di mana suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi yang cukup banyak yang kita investasikan ke investasi yang aman, di mana hasilnya mencukupi kebutuhan di bawah ini untuk mencukupi bekerja lagi kecuali Anda memilih pekerjaan-pekerjaan. Artinya ini sudah lebih naik ya tingkatannya, ya tingkatannya sudah adalah persiapan kalau kita bekerja di sini, ini kerja tempat milih ini, ya jadi dosen sudah zona nyaman kan gitu kan. Tapi belum berarti zona cukup kita, kan gitu. Belum zona freedom kita. Karena umumnya penghasilan dosen kan kita ya hanya cukup untuk kebutuhan, nah gitu ya. Nah, terus yang keempat, nah ini yang ketiga. Tadi yang kedua financial security, yang ketiga adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang kita investasikan ke investasi yang aman, di mana hasilnya mencukupi kebutuhan yang tercantum di financial security, ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan bekerja lagi kecuali dia memilih memilih untuk bekerja. Jadi kalau seandainya tidak ingin bekerja, ini sudah mulai cukup. Karena apa? Dia sudah ada investasi, Pak. Sudah ada investasi. Dan investasi pilihannya adalah yaitu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Nah, kalau kita investasinya untuk kepentingan jangka panjang, ya harus long term. Pinjamnya sumber dananya kalau misalnya pinjam juga harus jangka panjang. Jangan jangka pendek, nanti kita kesulitan cash flow-nya. Nah, misalnya apa? Kita punya kos-kosan misalnya. Kita punya pintu kos itu 10 pintu saja, sudah lumayan itu. Sudah sangat-sangat membantu. Sudah sangat-sangat membantu. Semua punya 10 pintu saja. Nah, alhamdulillah Pak Wisnu, saya bersyukur saya punya tempat untuk membantu adik-adik mahasiswa untuk tinggal itu untuk 600 orang. Jadi kalau kamarnya ya sekian ratus lah kira-kira gitu ya kamarnya. Karena satu kamar bisa ada 2 atau ada 3 orang gitu. Lumayan. Tapi saya membangun itu kan dari tahun 98. Masa Krismon itu. Bayangin masa Krismon saya membangun asrama. Sehingga waktu itu saya ingat saya pinjam dana dari bank ya, dapat dari bank sebelum Mandiri, waktu itu masih Mandiri belum merger ya, masih bank Papindo ya waktu itu ya. Nah, itu 250 juta. Bumidaya, Prof. Ya, ya. Bank Bumidaya atau Bank Papindo? Papindo. Bank Bumidaya, Bank Budaya. Nah, Bank Budaya waktu ingat ya, Bang. Kan itu kan ada beberapa bank yang saya Bumidaya. Nah, dapat bank dari Bumidaya itu 250 juta Bapak saya. Waktu tahun 97, 98 itu mau terjadi krismon. Nah, saya waktu pinjam itu bunga belum kena yang tinggi. Begitu kena krismon itu langsung kena 60% bunga naik. Nah, akhirnya saya muter otak, Pak. Saya pindah ke bank lain, ya.
pindah di pindah bank lain, waktunya saya perpanjang. Karena saya mau minta rescheduling di Bank Widaya nggak boleh. Nah, jadi saya akhirnya pindahlah itu ke Bukopin. Nah, waktu sebelumnya cuma 10 tahun, akhirnya saya minta 15 tahun. Tujuannya apa? Itu cash flow-nya itu menjadi aman. Cash flow-nya menjadi aman. Itu yang saya alami. Nah, sehingga saya menerapkan antara kita rencana usaha dengan cash flow, manajemen cash flow. Nah, sudah dari bank itu, Pak, terus ternyata ini mulai perkembangan ya. Nah, saya membangun gedung lagi sampai pinjam satu bank, itu sudah mandiri ya. Waktu itu saya sampai 14 miliar untuk membangun kampus. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah tahapan-tahapan itu memang saya lewati. Ya, jadi kalau kita dosen, kalau nggak berjiwa entrepreneur, dikembangkan ini nggak berani sampai punya pinjaman sampai bunyi miliaran saja, mungkin sudah takut kita. Tapi kalau kita punya entrepreneur, itu kan untuk membiayai usaha, usahanya harus berkembang kan itu. Nah, jadi harus bisa melihat antara pinjaman itu pinjamannya produktif apa konsumtif. Kalau produktif, lakukan. Nah, ini yang level keempat adalah level yang sudah independen, di mana suatu kondisi keuangan kita mencapai investasi yang cukup banyak, yang kita investasikan ke investasi yang aman, di mana hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup persis dengan gaya hidup kita sekarang. Tanpa harus bekerja lagi seumur hidup Anda. Bisa pergi keluar misalnya. Nah, ini pola financial independent ini walaupun nggak bekerja dia masih punya stok, punya dana yang itu. Nah, apakah kita sudah bisa mencapai sana? Nah, itu yang kita harus kembangkan terus kan itu. Nah, jadi seumur hidup walaupun nggak bekerja dia ini, kecuali kalau memang dia masih pengen kerja kan itu ya. Nah, yang tingkatan kelima adalah financial freedom. Ini suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi yang cukup banyak, yang kita investasikan ke investasi yang aman, di mana hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup dengan gaya yang kita inginkan. Kalau yang tadi adalah gayanya yang masih gaya yang sekarang, kita nggak kerja masih cukup, tapi kalau yang financial freedom ini betul-betul dengan gaya yang kita inginkan, kita nggak kekurangan duit. Itu tingkatan yang kelima. Nah, ketingkatan yang keenam, ya tingkatan keenam adalah absolute financial freedom, di mana ini suatu kondisi keuangan, ya kita sudah mencapai investasi yang cukup banyak, yang kita investasikan ke investasi yang aman, di mana hasilnya kita yakin bahwa kita bisa melakukan secara nyata apapun yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapapun kita inginkan. Jadi duitnya sudah datang sendiri, sudah ngalir sendiri, mau ngabisin aja susah ini kan gitu. Nah, ini udah betul-betul kita yang sudah tingkat akhir kita. Nah, udah tingkat ke-6, absolute financial freedom. Nah, jadi ada beberapa hal yang setelah kita mempelajari tadi, untuk kita menuju sukses itu ada beberapa hal yang perlu harus kita perhatikan. Untuk menuju sukses kita harus bertindak selalu bijaksana. Bijaksana. Nah, jadi kita bisa melihat, kita bisa kondisi kita harus berada di mana, dan juga kita harus bahagia. Harus bahagia. Karena apa? Bahagia itu belum tentu, ya, uang banyak belum tentu bisa membuat bahagia, tapi untuk bahagia butuh uang. Nggak, bohong deh, rasanya nggak punya duit bahagia, bohong. Ya, tapi untuk bahagia butuh uang. Sehingga yang dicari adalah titik keseimbangan. Jadi di atas tadi,
Bapak-bapak sudah bisa metakan kalau di foto rongsen kita posisinya di mana, posisi kita seperti apa. Nah, terus yang untuk kita menuju sukses juga kita sehat dan umur panjang umur ya. Kita sehat, badan kita sehat, kita sama keluarga nyaman, sama anak cucu kita. Nah, terus yang selanjutnya, yang keempat, di keluarga harmonis, anak-anak sukses dan berbakti. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua, saya bersyukur sekali ya, bersyukur sekali. Anak-anak saya 2, tapi anak saya sekolah spesialis semua, dokter spesialis semua. Termasuk menantu juga dokter spesialis. Nah, jadi saya memadukan antara pendidikan dengan ruang kerjanya. Jadi nanti dia ke rumah sakit, kemana ya, mudah-mudahan dia nggak perlu ngelamar-ngelamar ke tempat lain, ya. Tetapi dia sudah ada tempat untuk rumah sakit. Tetapi ada anak saya yang pertama, yang spesialis mata itu, dia bilang bahwa ya saya nggak mau langsung kerja di rumah sakit kita dulu, karena saya ingin belajar di tempat lain dulu. Nah, itu juga saya ini izinkan, karena apa? Dia belajar dari pengalaman dari tempat lain. Dengan cari pengalaman tempat lain, nanti waktu di tempat kita, maka dia bisa menerapkan dengan baik, ya, bisa tercapai bijaksana dan lain-lain tadi. Dan yang kelima, memang kita itu harus kaya raya, Pak. Kita itu harus kaya. Nggak enak jadi orang miskin. Nggak enak jadi orang miskin. Karena saya pernah ngalami miskin, Pak. Hidup saya, jujur, tahun 60-an, Pak. Tahun 60-an, ya, 65. Dan waktu itu saya kan SD. Itu makannya singkong. Pagi-pagi makan singkong sepotong. Lah kalau siang nasi hanya dikepelin begitu, terus lauknya itu dongkel pisang, namanya ares. Namanya ares kalau di Jawa. Nah, terus kalau ada telur satu diiris-iris begitu untuk anaknya dikasih sepotong-potong kecil. Bayangin, sedih sekali. Sedih sekali, ya. Maka saya berdoa Bapak, Ibu, dan mahasiswaku semua ini jadi orang yang sukses dan kaya raya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Nah, dan yang terakhir, untuk kita bisa sukses, kita juga harus bermanfaat untuk orang banyak. Untuk apa kita kalau nggak bermanfaat untuk orang banyak? Kita nggak peduli dengan orang lain, maka untuk apa? Nggak ada guna. Nah, terus ini secara cepat saya lanjutkan, ini dari penelitian ya, studi ilmiah, ada 275.000 dari seluruh dunia ditemukan bahwa kebahagiaan mengakibatkan orang menjadi lebih berhasil dalam hampir setiap unsur. Jadi semakin kita bahagia, semakin kita juga prestasinya juga naik. Hasil kinerjanya juga naik gitu ya. Kreativitas, pekerjaan, karir, dan lain, bisnis juga naik, semakin bahagia kita. Nah, juga di sini bahwa contohnya ini salah satu studi lanjutan yang tidak lain ya, mereka semua lahir sebelum diminta untuk menuliskan pikiran mereka, sehingga jurnal autobiografinya ya itu sebenarnya belum tentu. Ya, bahagia itu adalah tidak ini dia apa? Bahagia itu adalah karyawan tidak bahagia mengambil tambah cuti. Ada tanda-tandanya. Misalnya karyawan yang tidak bahagia, ada aja alasannya minta izin itu. Ada aja alasannya itu. Nah, tetapi kalau misalnya yang bahagia, dokter saja, kalau dokter kehidupannya bahagia, dia bisa mendiagnostik 2 kali lebih cepat dan lebih akurat. Kenapa? Otaknya fresh. Ya. Nah, di sini peluang ada satu peluang dalam krisis yang perlu kita perlukan adalah buka pikiran dan belajar. Jadi setiap krisis itu ada peluang sebenarnya. Bukan itu krisis itu
dimatikan, tapi ada peluang yang bisa diambil, ya, peluang yang bisa dicapai, dan itu harus diciptakan secara terus-menerus, ya. Selanjutnya di sini, ya, kuliah saya ini adalah sebanyak dan selama kita inginkan dalam cara yang membuat kita dan orang lain berdaya selamanya. Itu artinya orang lain bermanfaat, kita bermanfaat orang lain, kita berada tengah-tengah orang lain, ya. Itu nyaman, itu bahagia kita. Hidup kita tenang. Nah, dan ini juga ada lanjutannya, bahwa pola orang kaya itu dapat uang itu umumnya dipakai dalam beberapa hal. Yang pertama properti misalnya, yang kedua bisnis, yang ketiga saham atau investasi. Orang kaya pasti punya investasi. Orang kaya punya rumah banyak, itu bisnisnya kan diam, kan properti diam. Nah, ya jujur alhamdulillah saya bukan pamer, tapi saya punya lokasi properti yang cukup kalau main misalnya mau ke Batam, mau ke Palembang, mau di Lampung sendiri, terus mau di Jakarta, di Jogja, Surabaya, Bali, saya ada properti. Jadi saya menikmati dan saya mensyukuri tentunya. Dan juga di sini pola mental orang kaya itu dapat uang itu selain diberikan untuk ini tadi, dia uangnya diternakkan. Diternakan, ternak uang itu ada yang saham tadi diternakkan terus jadi wah mobilnya mewah, dia punya properti bagus-bagus, dia punya jamnya ya bagus, jamnya Rolex misalnya, alhamdulillah. Nah, jamnya Rolex misalnya gitu kan cukup bagus kan itu. Jadi ini yang saya sampaikan. Dan ada hal yang perlu kita kutip ini. Jika kamu letakkan uang dan pisang di depan monyet, maka monyet akan ambil pisang. Karena monyet tidak tahu jika uang bisa membeli banyak pisang. Nah ini ya. Ini kondisi ini. Nah sekarang kalau manusia gimana? Nah, begitu manusia ya, begitu juga dalam kehidupan nyata, jika kamu tunjukkan uang dan peluang kepada seseorang di depan manusia itu, maka kebanyakan orang itu akan ambil uang. Karena apa? Dia tidak mampu melihat jika peluang bisa menghasilkan banyak uang. Itu, ya. Jadi orang-orang pun juga kalau dikasih ada uang, ada peluang, milih uang dia. Jadi kayak monyet ya. Monyet milih pisang gitu. Padahal uang bisa untuk beli pisang banyak. Begitu juga kalau orang tadi ada peluang dan ada uang, orang banyak kan milih uang. Padahal peluang bisa menciptakan uang yang banyak sekali. Nah, tentunya harus kita terus menerus meningkatkan ya. Dan agribisnis merupakan bisnis yang terkait dengan kebutuhan primer sehingga selalu dibutuhkan. Ya. Agribisnis di Indonesia belum mensejahterakan pelaku bisnis, khususnya petani kecil. Agribisnis Indonesia masih jauh dari keberkahan karena dikembangkan secara tidak syar'i, tidak kolaboratif, tidak bersama-sama. Dan juga dibutuhkan para kooperatif entrepreneur, para punya jiwa entrepreneur ya, yang akan mengembangkan agribisnis syariah yang memberikan manfaat bagi semua, baik konsumen, produsen, dan lingkungan. Nah, ini nanti terakhir ini kuliah kita selesai, tapi saya akan mengasih link pada
ketua kelas sama atau mungkin Pak Dr. Miswanto atau yang lain yang misalnya mau, itu perjalanan saya. Tapi kalau saya videonya terlalu besar, nggak bisa jadi link, ini di link nanti bisa dibuka linknya. Saya betul-betul dari kampung dan berangkat tahun 74 saya merantau ke Lampung dengan modal hanya 3 pakaian. Tanggal 18 Agustus tahun 74 selesai SMA, nganggur setahun, nggak bisa sekolah karena saya orang miskin, dan saya merantau masuk ke Lampung, dan itu masuk ke hutan. Bukan di kampung ini. Dimasuk ke hutan dengan perjalanan saja itu 7 jam. Dari tempat mobil yang terakhir sampai ke kampungnya itu 7 jam, dan itu jalannya bukan rata, tapi naik turun gunung. Nah, jadi secara singkat bahwa saya akan perjalanan itu, saya tertempa dengan proses. Apakah dalam bisnis mengalami kegagalan? Yo, pernah. Yang nggak boleh itu kita mengulangi kegagalan yang sama. Saya bisnis, ini dengan uang 2,5 miliar hangus juga ada. Jadi nggak semulus-mulus begitu, ada itu proses. Tapi saya dapat duit yang lebih dari 2,5%, 2,5 miliar juga lumayan kita syukuri kan gitu. Nah, jadi artinya di bisnis kita harus membangun pikiran kita. Pikiran kita harus dibangun dengan baik. Sukses untuk kita, sukses untuk semuanya. Karena sukses bukan hanya milik orang tertentu, bukan hanya milik saya, bukan hanya milik Anda, tapi milik semua orang yang mau dan menginginkannya. Jadi kalau dia hanya mau saja tapi nggak ingin, nah juga nggak bisa. Untuk itu bekerjalah, bekerja ikhlas, kerja keras, jadilah manusia pembelajar. Karena dengan ilmu maka kita bisa meningkatkan kebermanfaatan kita kepada orang lain. Sekian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ayo monggo kalau ada pertanyaan. Nanti kalau ke depan ada kesempatan misalnya, kita bagaimana memulai usaha, itu apa saja ya, kita ada bisa beberapa contoh ya gitu ya. Tapi yang jelas kita harus membangun mental kita harus kuat ya, jangan patah semangat, nggak boleh. Kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas dengan berdoa selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini ada Pak Usni ya, Pak Usni Baharudin ya. Monggo, kalau ada pertanyaan. Ya Pak, saya Ya, siap. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Terima kasih. Jadi saya lebih kepada tukar pengalaman. Ini juga apa yang saya alami. Nah, saya juga sujud syukur di kampus, artinya dari nggak pernah kebayang seorang perawat. Saya seorang perawat bisa jadi profesor akuntansi kan. Dua hal yang sangat bertolak belakang itu. Nah, jadi bersyukur. Tapi semua ternyata kalau kita upaya bisa. Ya, silakan. Sore Prof, saya Matias Prof. Ya. Siap, G. Terima kasih atas sharingnya, luar biasa. Saya mengikuti sejak awal dari tadi. Ya, G. Begitu berarti Profesor memaknai kondisi saat ini dari Profesor. Saya juga pengen seperti itu, Prof. Cuma kan begini, Prof. Bagaimana saya cuman rasanya sukses dengan beruntung itu bedanya apa ya, Prof ya? Menurut Prof aja nih. Saya pengen, karena sukses itu kadang-kadang wah beruntung dia. Bukan karena loh saya itu sudah kerja keras saya sudah naik turun kayak gini, saya sudah semua sudah saya coba.
tapi ternyata belum sampai. Padahal Ya. saya sudah mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, di sini kadang-kadang aku kurang beruntung ini. Kadang-kadang kan begitu. Jadi, Maknanya jadi apa bedanya ya? Terima Apa kasih, Prof. bedanya sukses dengan beruntung? Kalau saya berpandangan begini, kalau beruntung itu adalah kebetulan, tetapi kalau sukses itu adalah dari proses. Jadi nggak ada sukses yang berasal dari keberuntungan saja. Umumnya sukses itu dibangun dengan butuh waktu dan kinerja dan semangat. Misalnya begini, anaknya orang kaya ya, kalau itu dia bisa sukses, pasti dia itu biasa, memang dia udah. Tapi sebenarnya siapa yang mau dijadikan anak orang miskin? Kan nggak ada. Nah, pertanyaannya, apakah anaknya orang kaya mesti sukses? Belum tentu. Itu ibaratnya ada bola ditaruh di depan gawang. Ya, ada bola ditaruh di depan gawang, tinggal nendang. Apakah tendangannya pasti masuk? Belum tentu. Nah, anaknya orang kaya adalah tinggal nendang bola. Kalau dia tidak nendang bola dengan kerja keras, pakai teori kerja keras, ya gagal. Padahal tinggal nendang aja, tinggal nyemplungin di gol, kan gitu kan. Nah, malah yang terjadi kalau anaknya orang yang kaya, orang yang sukses, anaknya nggak sukses, dibilangi, kamu ini, kan itu kan. Sama aja anaknya dosen, kalau nggak diterima kuliah, dibilang anak dosen kok bodoh, gitu kan. Tapi kalau anak dosen terima kuliah di tempat bagus, ya pantas wae anak dosen. Nah, terang wae ya. Iya, Prof. Jadi kadang-kadang itu, Prof. Lalu saya itu pernah berpikir keberuntungan. Oke, sukses itu sebuah usaha ya. Tapi kalau keberuntungan itu Ya. kadang-kadang ada dua. Ya, saya bisa sekolah di Setia YKPN ini juga, saya juga sangat merasa beruntung karena sudah seharusnya di umur 22 dulu saya sudah ikut program magister ini ya, S2 ini. Nah, kebetulan baru sekarang baru bisa. Nah, kadang-kadang lalu saya berpikir bahwa sukses itu memang saya dulu pengennya sukses, tapi kadang-kadang saya sudah siap, tapi kesempatannya nggak ada. Tapi kadang-kadang saya punya kesempatan, saya punya power, tapi saya nggak siap. Jadi mendapatkan rezeki itu kadang-kadang kan juga butuh kesiapan ya, tidak hanya kesempatannya yang datang. Kalau kesempatannya ada, kita nggak bisa mengerjakan, itu juga. Halo, apakah suaranya? Ada ini, Allah itu bilang, kamu jangan membagi rezeki, kamu tidak sedang tidur, itu ya. Maka artinya kesiapan itu harus dibentuk. Peluang itu bisa diciptakan. Misalnya kita mencari mau menendang bola itu menciptakan peluang. Orang bertinju itu menciptakan peluang. Nah, jadi apapun kalau mau sukses ya harus bisa. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang tampil beda. Beda misalnya, ini pelayanannya satunya ramah, misalnya Pak Matias ini ramah orangnya, bisa gaul, yang satunya cembetut aja misalnya. Ya beda rezekinya. Ya. Nah, jadi peluang itu harus diciptakan. Jadi kalau ngomong sekolah, Pak Matias kan itu sekarang ngambil di S2 umur berapa sekarang? Banyak. Enggak, nanti saya bandingkan dengan saya. 49. Sekarang umur berapa? Usia berapa? 40 lah, hampir 50. 40 kan? Nah, ya.
Sekarang saya waktu S2, ya, S2, saya sudah 53. Oh, luar biasa. Terus saya jadi doktor itu tertua di FEB UGM. Usianya berapa? 59. Saya tercatat 59 baru jadi doktor. Tapi alhamdulillah ya, saya dari sekolah jurusan akuntansi dari Unila, saya tercepat karena saya semangat, saya ngerti masa momen-momennya saya harus kerja keras kan gitu. Dan saya juga tercepat untuk jadi profesor. Tuh. Jadi kalau Pak Matias tadi umurnya sudah banyak, masih kalah Pak. Masih harus semangat. Saya mau semangat ini jadinya. Coba dicek aja. Itu kan di Google, Mbak Google ada itu. Usia saya berapa nih ada kan gitu kan. Itu ya. Nah, Jadi semangat ya. Jadi saya tertua di UGM itu umur 59. Saya ngecek yang itu 59 baru lulus doktor. Nah. Dan alhamdulillah saya kejar. Nah, di antara barengannya teman-teman yang dekat, ya saya alhamdulillah jadi profesornya duluan kan gitu. Malah dosen-dosen saya yang di UGM belum jadi profesor. Itu. Artinya Pak Matias bahwa kita itu harus membangun proses untuk menuju sukses. Tentunya jangan lupa doa ya, Tuhan berusaha kepada Allah ya, pada Tuhan. Itu karena suratan takdir itu terakhir pada Tuhan, pada Allah, ya gitu ya. Nah, jadi kita harus yakin. Karena kalau di agama Islam itu kun payakun. Kalau Allah sudah menentukan jadi, jadilah gitu. Ya, mungkin kalau di agama Pak Matias kan kalau Tuhan sudah menentukan jadi, jadilah, nggak ada yang bisa menghalangi kan gitu kan. Ya. Tapi itu bisa dicapai dengan doa dan usaha. Mintalah maka kamu akan diberikan katanya. Ya, semangat ya, semangat ya. Ya, terima kasih Pak Nurdiono. Hebat. Terima kasih. Jadi saya tadi melalui ya juga kita sudah ini. Saya masih harus ngajar lagi, ini nanti jam 7 malam, ngajar S2. Jadi mohon izin, sampai jumpa di lain waktu. Ya. Kalau ada hal yang baik adalah kebaikan kita bersama, tapi kalau ada kekurangan adalah sebagai manusia, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Oke, kita close ya. Oke, matur Baik, nuwun. Prof. Matur suwun. Pak Wisnu semua mohon izin saya lab, matur suwun.